Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita masuk ke sebab 44, yaitu menyelesaikan kongruensi linear. Di sini kita akan belajar pertama tentang kongruensi linear, Chinese-Remainder Theorem, dan Fermat-Little Theorem. Kita akan memulai dari yang pertama, dari kongruensi linear. Kita mulai dengan inverse perkalian. Definisi bilangan A strip dikatakan inverse perkalian modulo M untuk A jika A dikali A strip itu kongruen dengan 1 mod M. Jadi ketika A dikali dengan A inverse atau A strip, A inverse itu kongruen dengan 1 mod M, maka A inverse A strip ini disebut sebagai inverse dari A modulo M. Sebagai contoh, 4 adalah inverse perkalian modulo 7 untuk 2. Karena jadi 4 adalah inverse perkalian modulo 7 untuk 2 karena 2 dikali 4 itu kongruen dengan 1 mod 7. Anda tahu 2 dikali 4 itu adalah 8. Itu kongruen dengan 1 mod 7. Sehingga 4 adalah inverse perkalian modulo 7 dari 2. Jadi kalau di dalam kasus ini A-nya sama dengan 2 dan A inverse-nya sama dengan 4. Sekarang kita akan masuk ke kongruensi linear. Definisi kongruensi yang berbentuk AX kongruen B mod M dengan M bilangan bulat positif, A, B bilangan bulat, dan X suatu variabel disebut kongruensi linear. Jadi bentuk seperti ini disebut kongruensi linear, di mana A, B, M itu sudah pasti tapi X-nya tidak ketahui. Nanti kita akan mencari bersama solusi dari kongruensi linear ini, yaitu mencari nilai X sehingga persamaan kongruensi ini dipenuhi. Sebelum kita membahas penyelesaian dari kongruensi linear, pertama kita masuk dulu ke teorema 1, teorema yang menjamin atau memberikan syarat kapan suatu bilangan bulat memiliki inverse modulo M. Jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka terdapat A inverse sedemikian sehingga A inverse kali A kongruen 1 mod M. Jadi di sini kita melihat syaratnya supaya suatu bilangan bulat itu memiliki inverse modulo M, A dan M harus saling relatif prima. Catatan terdapat tepat satu A inverse dengan yang berada di antara 0 dan M. Jadi ini unik. Maksudnya kalau kita sudah punya A, bilangan A, maka A inverse dari A mod M, modulo M itu adalah suatu unik, hanya ada satu bilangan A inverse di antara 0 dan M. Bukti dari teorema ini akan kita lihat di halaman berikutnya. Ini teorema yang tadi, jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka terdapat A inverse sedemikian sehingga A inverse kali A kongruen 1 mod M. Jadi tadi syaratnya A dan M relatif prima. Bukti, karena A dan M relatif prima, maka GCD dari AM itu A dan M itu sama dengan 1. Sehingga ada bilangan bulat S dan T, sehingga SA tambah TM sama dengan 1. Ini jadi karena GCD dari AM sama dengan 1, maka 1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan M. Ya, ini. Atau dengan kata lain, SA tambah TM itu kongruen dengan 1 mod M. Ya. Nah, karena ini adalah TM memuat M, berarti ini pasti suku ini pasti habis dibagi oleh M ya.
Jadi karena TM itu kongruen 0 mod M, maka SA itu kongruen 1 mod M. Jadi karena ini kongruen 0 mod M, berarti SA kongruen 1 mod M. Ini yang kita peroleh di sini. Akibatnya, dari sini S adalah inverse dari A mod M. Jadi karena S kali A kongruen 1 mod M, berarti S ini itu adalah inverse. Ya, jadi S adalah inverse dari A mod M. Terbukti. Contoh, carilah inverse dari 3 modulo 7. Nah, karena GCD dari 3 dan 7 adalah 1, maka inverse dari 3 mod 7 ada. Tadi kan syaratnya GCD dari A dan M itu harus 1, harus saling relatif prima. Maka ini dijamin inverse dari 3 mod 7 ada. Menggunakan algoritma Euclid, kita bisa menulis 7 sama dengan 2 dikali 3 plus 1. Ya, sehingga nanti kita peroleh yang ini dipindah sisi. Kita peroleh minus 2 kali 3 plus 1 kali 7 itu sama dengan 1. Ya, dan di sini minus 2 dan 1 adalah koefisien Bezout dari 3 dan 7. Kemudian minus 2 adalah inverse, sehingga minus 2 adalah inverse dari 3 modulo 7. Dan setiap bilangan bulat yang kongruen dengan minus 2 mod 7 juga inverse dari 3. Seperti 5, minus 9, 12, dan seterusnya. Jadi semua, misalnya kalau kita buat 5 nanti kali 3 itu adalah 15, di mod 7 adalah hasilnya adalah 1. Jadi ini semua ada inverse-nya. Tapi tadi di catatan sebelumnya kita katakan yang inverse yang berada di antara 0 lebih kecil dari A inverse, lebih kecil dari M, dalam kasus ini M-nya 7, itu hanya satu unik. Yaitu inverse-nya adalah, dalam kasus ini adalah 5 ya. Inverse dari 3 mod 7. Jadi yang unik yang berada antara 0 dan 7 itu adalah 5. Yang lainnya itu semua tidak berada di interval ini. Di sini ada beberapa contoh. Anda bisa cari sendiri mencari inverse perkalian dari 3 mod 19 dan juga mencari inverse perkalian 103 mod 101. Anda bisa cari sendiri.